Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul azim. Dari kelompok 1 ingin mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan keterangan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Bagaimana keterkaitan surat Al-Hujurat ayat ke-13 terhadap pendidikan agama Islam dan sosial? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, ada yang kalanya laki-laki, ada yang kalanya perempuan, dalam bentuk yang berbeda-beda, supaya mereka saling mengenal satu sama lain. Jika di dalam kehidupan sosial akan selalu ada keterkaitan antara orang satu dengan orang yang lain, yang mana manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Pastinya ketika kita bersosialisasi, kita tidak akan semena-mena, tidak akan sembarangan terhadap orang lain. Perlu bagi kita untuk saling mengenal, saling memahami, sehingga memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Kita harus tahu etika bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Tidak boleh kita membeda-bedakan ras, suku, dan yang kaya yang miskin, sehingga tidak menimbulkan prasangka-prasangka yang buruk dan perilaku yang tidak baik di dalam masyarakat sekitar. Kenapa? Karena Allah menegaskan bahwa ayat ini menjelaskan pada manusia bahwa manusia di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dapat disimpulkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan bahwa pentingnya ilmu, pentingnya pendidikan Islam.
Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ketika kita dalam keadaan menuntut ilmu, kita harus bersabar, berlapang dada, sebagaimana Allah berfirman dan ditafsiri ulama di kitab Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tafassahu tawassa'u fi majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, berlapanglah, bersabarlah di dalam suatu majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis ilmu memiliki banyak keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya, Ka'ab al-Akbar radhiyallahu an berkata, seandainya pahala-pahala majlis-majlis ilmu itu tampak pada manusia, niscaya mereka akan saling berperan untuk mendapatkan pahalanya. Hingga orang yang punya kekuasaan, mereka meninggalkan kekuasaannya dan orang-orang di pasar akan meninggalkan barang dagangannya. Inilah pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu pendidikan Islam. Karena banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang senang untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang menuntut ilmu kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bagaimana bentuk motivasi bagi peserta didik tentang keutamaan ilmu. Presentasi daripada kelompok 1 yang mana dapat kita simpulkan. Yang pertama, bersosialisasilah yang baik tanpa memandang rendah siapapun. Dan jangan pernah berprasangka paling baik, karena yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kesimpulan yang kedua, yakni ilmu itu memiliki banyak fadilah, yang mana diantaranya ilmu itu Allah akan mengangkat derajat di sisinya. Maka bermujahadalah dalam menuntut ilmu, sehingga engkau akan mendapatkan fadilah-fadilah tersebut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, berproses, tetap selalu berproses. Kenapa berproses? Karena berproses akan insya Allah nanti akan mendapatkan hasilnya. 3. Demikian presentasi daripada kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena mungkin daripada kita banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.